Ini ada di dalam himpunan. Di dalam himpunan halaman berapa tadi? 25. Lalu di halaman 26 dalam himpunan itu ada bab bunyinya gini. Babu maja'a fi nasbil imam. Nanti yang punya himpunan dibuka halaman 26. Halaman 26. Babnya apa-apa yang datang apa-apa di dalam mendirikan imam. Halaman 26. Dipastiin dulu supaya jelas. Soalnya di sini subhatnya masya Allah di sini. 26 ya. Di situ ada tulisan babun maja'a fi nasbil imam. Ini babnya ini bikinan sendiri. Tidak diambil dari hadis-hadis rujukan yang besar itu, nggak diambil, dia bikinan, dibikin bab mendirikan keimaman maknanya. Coba kalau saya tanya, kira-kira subhatnya dulu apa kalau baca bab ini? Mendirikan keimaman kayak kita, yakin apa enggak? Iya dulu seperti itu. Sekarang kita lihat, kita cek dibikin bab kayak gini bener gak, sesuai nggak dengan isinya, dengan isi hadis yang diambil, yang dimuat di dalamnya. Di sini hadis pertama dari Abu Daud, diambil dari Abu Daud. Dari Hadatsana Ali bin Bahar bin Bari halaman 26 dalam himpunan. Kalau di sini halaman 31, 32 coba dilihat isinya. Nabi bersabda, idza kharaja salasatun fi safarin, ketika keluar siapa seseorang fi safarin di dalam bepergian, fal yu'ammiru alaihim fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah menjadikan amir mereka tiga, ahadahum salah satu mereka. Coba tolong perhatikan bikinan bab ini ya, bikinan bab ini dibikin babu maja'a fi nasbil imam. Babnya mendirikan imam, yang dimaksud oleh Jokam adalah imam yang ada itu. Terus hadis yang ditaruh di sini, yang diletakkan di sini itu dari Abu Dawud, dari Sunan Abu Dawud, yang bunyinya ketika tiga orang bepergian itu satu supaya dijadikan pemimpin yang ngatur di perjalanan. Yang saya tanya sekarang, naruh bab mendirikan imam golongan yang tersembunyi, imam golongan tersembunyi, pakai dalil ini cocok apa tidak? Jawabannya tidak cocok, karena ini dari Abu Daud. Coba dalam Abu Daud babnya gini, sampean baca itu babnya Abu Daud itu. Rawahu Abu Daud Kitabul Jihad, babun fil qaumi yusafiruna yu'ammiruna ahadahum. Ada kecil itu, kebaca enggak? Bab ini kata Imam Abu Daud yang naruh hadis ini. Beliau mengatakan babun fil qaumi, bab di dalam kaum, yusafirun, mereka bepergian, yu'ammiruna ahadahum, mereka membuat amir salah satu mereka. Berarti maksudnya, perhatikan, maksud dari Imam Abu Daud sesuai dengan bunyi hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Ketika tiga orang keluar bepergian, maka harus menjadikan salah satu sebagai pemimpin di situ. Tapi dalam himpunan ini ditarik, dibikin babu nasbil imam yang bermakna mendirikan imam yang ada di Jokam itu. Segolongan umat Islam, sekelompok, terus mendirikan imam. Dalilnya dalil musafir. Yang saya maksudkan, pertanyaannya, ini cocok nggak dengan kehendaknya Imam Abu Daud yang punya hadis ini? Tidak cocok. Jadi kalau dibilang misalkan gini, mana dalilmu mendirikan imam golongan seperti ini? Oh, ada di Abu Daud. Tayyib, buka Abu Daud mana? Babnya di Abu Daud, babun fil qaumi yusafiruna yu'ammirun ahdahum. Imam Abu Daud mengatakan inilah bab imam dalam perjalanan. Terus hadisnya idza kharaja salasatun fi safarin.
Pertanyaannya, cocok nggak membuat bab terus ngambil hadis dari Abu Daud terus bilang bahwa mendirikan keimaman kami ini berdasarkan hadis Abu Daud? Salah. Ini namanya subhat. Ini namanya pembenaran, bukan benar. Golek pembenaran namanya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan maksud dari Abu Daud. Kalau ditanya ada dalilnya enggak? Ada di Abu Daud. Abu Daud maksudnya gini, kenapa Anda memalingkan ke maksud lain, bikin bab lagi, bab sendiri, bikin bab. Nah, ini bicara namanya lafdun soreh, lafat yang sangat jelas dalam hadis. Satu, yang kedua maksud dari penyusun hadis yaitu Imam Abu Daud. Ini sudah jelas kesalahan. Sekarang syarahnya Abu Daud. Syarahnya Abu Daud. Fal yu'ammiru alaihim ahadahum. Bawahnya syarahnya Abu Daud, Aunul Ma'bud namanya kitabnya. Qala al-Khattabi innama amara bidzalik. Sesungguhnya Nabi memerintah dengan demikian, 3 orang dalam perjalanan supaya 1 dijadikan amir, liyakuna amruhum jami'an, supaya ada perkara mereka jami'an, bersatu, tidak pecah dalam perjalanan. Wala yatafarraqu bihim ar-ra'yu, tidak berpecah belah dengan mereka ar-ra'yu, pendapat. Wala yaqa'u bainahum al-ikhtilaf, tidak terjadi di antara mereka perselisihan. Ini tujuan syariatnya. Ya, 3 orang disuruh 1 dijadikan pemimpin dalam perjalanan. Tujuan syariatnya, hikmah syariatnya itu adalah supaya dalam perjalanan bisa bersatu, tidak berpecah belah pendapatnya. 1 ingin makan, 1 ingin jalan, 1 ingin tidur, 1 enggak, seragam, ayo makan bareng. Tujuan ke sana, 1 ingin ke sana, 1 ingin ke sana, enggak, 1. Karena ada pemimpinnya 1. Itu tujuan syariatnya dalam perjalanan. Jangan nanti ada mungkin jadi saudara saking wajibnya berambil itu dalam perjalanan pun, awas saudara bisa masuk neraka kalau tidak. Ini enggak bicara surga neraka. Ini bicara syariat, itu bicara kamu di perjalanan nanti bisa lancar. Itu hikmahnya. Kalau tadi yang hikmah khalifah, penguasa secara umum, kita sudah menyebutkan bagaimana para ulama di depan menyebutkan untuk kemaslahatan umat supaya tidak terjadi khilafiyah, pertempuran, pertumpahan darah itu. Kalau di perjalanan supaya perjalanannya lancar. Baik. Hadis berikutnya himpunan halaman 26. Isinya masih ini juga, masih gandengannya 1 bab mendirikan imam ya. Mendirikan imam, yaitu diambil dari Abu Daud juga, bunyinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana thalathatun fi safarin, ketika ada 3 orang dalam bepergian, fal yu'ammiru ahadahum, hendaklah membuat amir salah satu mereka. Perhatikan, dalam Abu Daud ini ditarik menjadi babnya mendirikan imam jamaah. Yang ada itu, ada contoh. Kalau melihat 1 lafadz soreh hadis, kemudian kedua keinginan atau kemauan dari Imam Abu Daud, ini adalah imam perjalanan. Ini lafdun soreh lah ya, lafadz yang sangat jelas, zahirul lafdi itu jelas. Idza kana thalathatun fi safarin, dalam bepergian. Adapun nanti kita akan mengungkapkan namanya makna mafhum. Apa makna mafhum? Makna yang tersirat, namanya mafhum. Nanti ulama mengeluarkan, nanti kita sebutkan di bawahnya. Tapi kalau langsung ngambil Abu Daud dari Sunan Abu Daud, seharusnya tertibnya mengikuti babnya Abu Daud. Imam Abu Daud hanya mengambil zahirul lafzi, lafadz yang sangat tampak ini. Ketika bepergian 3 orang supaya
mengangkat salah satu sebagai pemimpin perjalanan, imam perjalanan. Terus qala Nafi', berkata Nafi' itu muridnya Abi Salamah. Muridnya Abi Salamah itu. Li Abi Salamah, kepada Abi Salamah, kepada gurunya yang mengajarkan hadis ini. Dia bilang, anta amiruna. Kamulah amir kami. Coba di sini perhatikan. Ketika itu imam perjalanan, sebutannya juga amir, tapi tidak ada acara pembayatan. Ini dari tabi'in, dari Nafi' tabi'in ya, kepada Abi Salamah. Abi Salamah ini juga sahabat ini, kepada Abi Salamah. Ya udah, katanya Nafi', berhubung hadisnya begitu, ini dalam perjalanan, anta amiruna, udah kau amir kami. Artinya cukup dikukuhkan ya seorang itu, cukup ngomong, ya wes sapa iki sing dadi amir iki perjalanan iki sampai